Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 yang sedang belajar di rumah atau dimanapun kalian berada, dimanapun kalian belajar. Kita kembali bertemu dalam video pembelajaran. Kali ini tentang matematika, materi penaksiran. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pembulatan ya via Zoom. Nah, sekarang kita lanjut ke materi penaksiran. Sebelum mulai belajar, silakan berdoa masing-masing. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Perhatikan video ini dari awal sampai selesai, stay fokus ya. Oke, sekarang kita masuk ke menaksir hasil operasi hitung. Menaksir di sini maksudnya bukan menaksir menyukai ya, tetapi menaksir, mengira-ngira. Jadi tidak tepat tetapi kira-kira, hanya dikira-kira saja. Menaksir hasil operasi hitung maksudnya mengira-ngira hasil operasi hitung. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Di sini Miss ada kasih contoh 2 soal. Nomor 1 itu penjumlahan dan nomor 2 pengurangan. Mari kita kerjakan. Oke, mari kita selesaikan soal nomor 1 dulu. Di situ ada 385 ditambah 231. Nah, bagaimana cara menyelesaikan hasil taksiran ini? Pertama-tama kita bulatkan dulu angka yang ada di soal. 385 dibulatkan menjadi, ayo, masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Membulatkan ratusan. Lihat apanya? Puluhannya. Puluhannya angka 8. 8 lebih besar dari 5. Berarti pembulatannya ke atas. Angka 3 sebagai ratusan harus ditambah 1 menjadi 4. Dan angka-angka setelahnya, puluhan dan satuan harus berubah menjadi 0. Sehingga 385 dibulatkan menjadi 400. Begitu juga dengan angka yang kedua, 231 dibulatkan menjadi, lihat puluhannya. Puluhannya angka 3, 3 kurang dari 5. Berarti pembulatannya ke bawah. Angka di depannya, angka ratusannya tetap, dan angka-angka setelahnya, puluhan dan satuan berubah menjadi 0, sehingga 231 dibulatkan menjadi 200. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal jumlahkan. Sudah lebih mudah kan? 400 ditambah 200 sama dengan 600. Jadi, 385 ditambah 231 kira-kira 400 ditambah 200 sama dengan 600. Hasil penaksiran 385 ditambah 231 adalah 600. Kita lanjut ke soal nomor 2 tentang pengurangan. Sama ya caranya ya. Nih, 421 dibulatkan terlebih dahulu. Ke atas atau ke bawah nih? Ke bawah ya, menjadi genap 400. Lalu yang kedua, 172 dibulatkan menjadi, pembulatannya ke atas atau ke bawah? Ke atas ya, berarti menjadi 200. Kalau sudah seperti ini, nah, lebih mudah. Hasilnya 200. Jadi, 421 ditambah 172 kira-kira 400 dikurang 200. Hasilnya 200. Oke, sekarang kita lanjut ke operasi perkalian dan pembagian. Nomor 1 perkalian, nomor 2 pembagian. Perhatikan soalnya. Kalau sudah, sekarang kita bahas penyelesaian soal-soal berikut. Penyelesaian soal nomor 1 yaitu perkalian 187 dikali 32. Sama, satu persatu harus kita bulatkan dulu. 187 dibulatkan menjadi, ya, 200 ya. 32 dibulatkan menjadi
Oke, 30. Berarti sekarang kita tinggal kalikan 200 dengan 30. 200 dikali 30. Cara mudahnya kalian kalikan saja angka-angka di depannya. 2 dikali 3, 6. 0 dikali 0, ditambahkan saja nolnya. 1, 2, 3. Ada 3 nol. Tinggal tambahkan saja 1, 2, 3. Hasilnya 6.000. Jadi 187 dikali 32, kira-kira hasilnya 200 dikali 30, 6.000. Ya, seperti itu anak-anak. Oke, sekarang mari kita selesaikan soal nomor 2. Masih dengan cara yang sama ya. 585 kita bulatkan menjadi pembulatannya ke atas atau ke bawah. Ya, ke atas ya, menjadi 600. Lalu 45 dibulatkan menjadi 50. Nah, sekarang kita bagi 600 dibagi 50. Kalau kalian bingung, boleh memakai cara pembagian ke bawah seperti ini. 600 dibagi 50. Nah, sekarang tinggal kalian cari 50 dikali berapa supaya hasilnya mendekati 60. 1 ya. 1 dikali 50 hasilnya ya 50. Angka itu sendiri. Kita kurangi. 60 dikurang 50 hasilnya 10. 0 yang di atas kita turunkan. Ya, sekarang tinggal 100 dibagi 50. 50 dikali berapa supaya hasilnya 100? 2 ya. Ya, kalau sudah seperti ini, kita kurangi hasilnya 0, artinya sudah selesai. Hasilnya menjadi 12. Oke, jadi 585 dibagi 45, kira-kira 600 dibagi 50, hasilnya 12. Membulatkan hasil operasi hitung. Kalau tadi menaksir hasil operasi hitung, sekarang membulatkan. Oke, jadi di sini Miss ada kasih contoh penjumlahan dengan angka yang lumayan besar, cukup besar ya. 42.670 ditambah 46.932 sama dengan, langsung saja hasilnya 89.602. Nah, ini angkanya masih berantakan ya. Sekarang kita mau bulatkan hasil berikut ini. Nah, jika hasil penjumlahan di atas dibulatkan ke dalam ratusan terdekat, maka hasilnya adalah, nah kita lihat dulu nih, ratusan. Berarti kita harus perhatikan puluhannya, ya kan? Puluhannya adalah 0. 0 itu lebih kecil dari 5. Berarti angka ratusannya angka berapa? Angka 6, ya benar. Tidak perlu ditambah 1 sehingga hasilnya tetap 6. Maka hasilnya 89.600. Duanya sebagai satuan juga harus berubah menjadi 0 ya, karena kan sudah dibulatkan. Kemudian, jika hasil penjumlahan di atas dibulatkan ke dalam ribuan terdekat, maka hasilnya adalah, lihat angka ribuannya. Ribuannya 9 ya. Kalau kita mau membulatkan ribuan, kita harus perhatikan apa? Ratusannya. Nah, ratusannya itu angka 6. 6 lebih besar daripada 5. Berarti pembulatannya ke atas. Ribuannya harus ditambah 1. 9 ditambah 1 menjadi 10. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan angka 8 ya di depannya ya. Jadi, hasilnya menjadi 90.000. Oke, anak-anak, sampai di sini sudah paham? Miss harap semuanya sudah paham ya. Menaksir harga sekumpulan barang. Nah, kalau ini kita coba mengerjakan soal cerita. Bu Santi berbelanja ke sebuah toko. Di toko tersebut, ia membeli 5 kg beras seharga 26.250, 2 kg gula seharga 7.200,
dan 2 kg tepung terigu seharga 5.500. Berapa rupiah kira-kira Bu Santi harus membayar? Nah, kita tulis dulu ya rincian pembelanjaannya seperti ini. Kemudian kita bulatkan satu persatu. 26.250 kita bulatkan ke ribuan terdekat. Karena kalau uang itu lebih mudah dibulatkan ke ribuan ya. Berarti 26.250 kalau kita bulatkan menjadi 26.000. Pembulatan ke bawah ya, karena kan 250. Ratusannya 2, lebih kecil dari 5. Lalu yang kedua, harga gula 7.200 dibulatkan menjadi 7.000. Sama ya, ke bawah juga ya. Dan yang terakhir, tepung terigu seharga 5.500 kita bulatkan menjadi 6.000. Nah, kalau ini pembulatannya ke atas karena angka ratusannya 5. Jadi pembulatannya harus ke atas. Angka ribuannya ditambah 1. Oke, kalau kita sudah bulatkan semuanya, tinggal kita jumlahkan saja. 26.000 ditambah 7.000 ditambah 6.000, hasilnya 39.000. Jadi Bu Santi harus membayar kira-kira 39.000. Nah, ini hanya kira-kira saja ya, namanya juga mengira-ngira atau menaksir harga. Oke, mari kita coba lagi mengerjakan soal berikut ini. Taksirlah hasil operasi hitung berikut ke satuan terdekat. Di sini ada apa ini? Desimal ya. Desimal tetapi angkanya puluhan. 56,3 ditambah 36,9. Kita bulatkan dulu satu persatu. 56,3 kalau kita bulatkan menjadi ya 56 ya, karena angka desimalnya itu angka 3. 3 itu kurang dari 5, jadi angka di depannya tidak berubah atau tidak ditambah 1. Sedangkan yang kedua ini 36,9 kita bulatkan menjadi 37 ya, karena desimalnya angka 9. 9 lebih besar dari 5. Jadi angka di depannya harus ditambah 1, angka 6 itu menjadi 37. Kemudian tinggal kita jumlahkan. Hasilnya 93. Mudah ya? Apa perbedaan menaksir hasil operasi hitung dengan membulatkan hasil operasi hitung? Kelihatannya sama saja ya, mirip ya, tetapi ada bedanya loh. Mari kita lihat perbedaannya. Berikut ini perbedaan menaksir hasil operasi hitung dengan membulatkan hasil operasi hitung. Ada perbedaannya nih, diingat ya. Yang pertama, kalau yang menaksir hasil operasi hitung itu, kita terlebih dahulu membulatkan bilangannya. Ya, baru setelah itu kita jumlahkan, atau kita kurangi, atau kita kali, atau dibagi. Tergantung jenis soalnya, perintah soalnya. Jadi sebelum kita hitung, kita bulatkan dulu semua angka-angkanya. Nah, yang kedua ini, membulatkan hasil operasi hitung ini kebalikannya nih. Jadi, kita jumlahkan dulu, atau bagikan dulu, atau kalikan, atau kurangkan, tergantung jenis soalnya. Setelah kita hitung, baru hasilnya kita bulatkan. Nah, sangat berbeda kan? Langkahnya dibalik saja antara menaksir dengan membulatkan. Jadi kalian harus ingat ya, harus paham bagaimana nanti cara menjawab soal kalau misalnya taksirlah hasil operasi hitung atau bulatkanlah hasil operasi hitung di bawah ini. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang materi penaksiran. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nanti Miss akan berikan latihan soal supaya kalian lebih berlatih lagi, lebih paham lagi. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan selama belajar online atau dari rumah. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.